sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang dengan seorang artis dan komedian yang sedang viral. Ya, saya akan berbincang dengan Mongol. Kalau di channel YouTube-nya Mongol Stress Channel. Iya. Jadi Mongol ini sangat viral akhir-akhir ini ya. Iya, lumayan lah, terima kasih. Nah, kali ini saya tidak ingin membahas tentang gereja setan atau tentang stand up komedinya, tapi saya ingin membuka hal yang lain nih dari Mongol. Apa nih, buka aura? Buka aura bener. Jadi kisah cintanya Mongol nih. Ampun. Jadi kan namanya Mongol nih lagi viral. Siapa sih cinta pertamanya Mongol? Apa sih gitu kriterianya? Apa perempuan yang Mongol suka, Mongol taksir gitu. Boleh kan? Boleh Bang. Boleh banget. Nah, pertama sekali jatuh cinta itu kapan? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Itu sama teman satu kelas? Iya, satu kelas, sama-sama kelas 2. Cuman kan kalau sama dulu kan ada kelas 2A, kelas 2B, kelas 2C. Sama-sama kelas 2 tetapi beda kelas? Iya, jadi aku kelas 2D, dia kelas 2... kelas 2B dia. Itu masih di Manado? Masih di Sanger. Oh, masih di Sanger. Kan saya SD, SMP di Sanger. Oh, jadi SD, SMP di Sanger. Di mana? Di Tamako. Oh, di Tamako. Oke, Sanger. Tamako. Jadi sahabat, Sanger itu adalah salah satu pulau kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi orang Sanger nih. Coy. Jadi SMP itu kelas 2. Dulu ngejar beliau, sekarang sudah almarhum. Udah almarhumah. Iya. Jadi dulu modal kita ngejar cewek kan nggak bisa kayak sekarang. Bapakmu punya apa gitu, pejabat apa gitu sama ya? Dulu kita ngejarnya pakai surat, Mas. Surat cinta. Betul. Ya kan? Yang masih 4x4 16 itu ya. Tidak sempat harus dibalas. Apa namanya? Gitu. Warna pink, terus ada love-love-nya. Duhai Dinda terkasih. Dan ternyata Mongol kalau boleh jujur. Jadi masih SMP udah bisa ngomong begitu. Iya dong. Kan ada majalah yang jadi kiblat kita untuk nulis surat cinta. Iya dulu ya. Namanya tuh Anita Cemerlang. Nah, saya salah satu penulis di situ. Nah, jadi Mongol dulu kalau naksir cewek tuh ngambil dari majalah Anita Cemerlang tersebut. Iya, betul. Jadi kalimat-kalimat percintaan tentang Rangga dan itu, nah kita bikin. Bener-bener. Jadi seperti cerita Gerhana. Betul. Ada cermin waktu itu ya, cerita betul. mininya, cerita fiksinya memang. Nah, terus diterima nggak cintanya? Enggak. Oh, nggak diterima? Enggak. Karena waktu itu alasannya bukan nggak suka, tapi alasan paling klise yang sebenarnya nolak nggak mau. Apa alasannya? Aku fokus sekolah. Oh. Jadi zaman itu kan memang tapi begitu. Dibalas juga dengan surat? Kita kan, ini zaman dulu tuh kan kalau jatuh cinta sama seseorang kan kita nggak pernah lewat, kita ke... Iya, surat temen kan? Sama temen. Dititipin temen suratnya. Atau dimasukin dalam buku nih. Jadi di kelas kita pakai temen. Nah, nanti kita kasih duit 500 perak. Oh iya, zaman itu ya. Nah, udah. Terus yang kedua baru SMA, kita tidak lagi naksir murid. Tapi naksir guru? Guru. Waduh, gurunya Mongol sendiri nih? Iya, guru bahasa Inggris. Wow, bahkan luar biasa. Nekat nih. Saking naksirnya bikin surat cinta pakai bahasa Inggris. Gimana cerita? Itu ketahuan kepala sekolah disuruh ngadep ke kantor langsung. Terus ibu gurunya marah-marah, lu harus ingat kalau butuh ini sama dengan kita anak umur, artinya tuh kalau mau diasli-asli sama seperti anaknya gitu. Kok anak gila suka apa? Tapi ya itulah, itu proses toh jatuh cinta. Waktu Dava Veto, Mongol bagaimana? Ya nggak ada masalah. Ya diam aja, memang disuruh nyapuin kelas selama seminggu. Gitu. Tapi dari situ kan kita berarti nggak boleh pacaran dengan orang yang lebih tua dari kita. Tapi itu kan hanya sehari apa 2 hari di otak. Habis itu hilang lagi. Besoknya ibu guru datang lagi, rela nyari pisang buat diantar ke ibu guru. Oh gitu. Alasan jadi bisa ganti lagi. Alasan titipan dari mami buat seluruh guru. Cici gue masih ingat banget tuh. Nakalnya masih saman-saman SMP, SMA, jatuh cinta,
dengan modal Anita Cemerlang, terus baca novel Freddy S. Oh ya, itu banyak sekali zaman itu ya Freddy S itu. Aduh, ya ampun, zaman itu tuh kita terbentuk menjadi cowok-cowok yang romantis melankolis tuh cuman gara-gara baca Freddy S. Iya, Freddy itu S. momen paling keren. Itu kalau dulu kan ada tempat pinjam buku nih ya. Itu pinjam kan novel. di kota besar lah kayak kita kalau di sana nggak ada. Terus dari mana Mongol dapat? Beli di Tahuna di ibu kota. Oh, berarti harus ke ibu kota. Oh, 32 kilo. Kong naik apa itu? Naik mobil. Kong berapa Pokoknya jam kita waktu naik itu? mobil dari Tamako ke Tahuna itu. Boleh kita berapa naik jam? mobilnya dalam kondisi kita udah siap mati. Karena masih pakai oto yang tua-tua itu. Bukan kan? cuma soal oto yang tua, jalan masih kecil, sebelah kirinya kita jurang. Oh iya, memang Ya mengerikan kan yang bawa mobil meleng dikit langsung menghadap yang kuasa kitanya. Serombongan itu pasti nyemplung ke bawah. Gitu. Tapi justru disitulah tantangannya untuk bisa menjadi cowok romantis. Ngejar Freddy S. Dan Anita Cemerlang. Setelah masuk SMA berubah. Majalahnya kan Anita Cemerlang udah hilang ya, tahun 80-an Aneka Yes dan mode. Ya, tapi kan kita nggak mungkin pakai mode, orang kita muka nggak nyampe. Oh gitu ya. Mau mode apaan? Enggak lah, kita Anita Cemerlang Aneka Yes samaan Primus. Ya, Primus Justisia, Jihan Fahira, Tekurian waktu itu. Jadi, ya. Antolin Betran. Betul. Ini Thomas Georgi. Joey Coy. Terus dari situ kita terbentuk mulai jadi modis. Kalau di kampung kan ya celana jeans 1 tahun 1. Tapi di saat kita pindah ke kota besar. Pindah ke Tahuna? Ke Manado. Oh, langsung ke Manado? Iya, SMA berarti dari Tamako langsung ke Manado ini? Langsung ke Manado. Nah, di Manado kan otomatis udah Manado so jadi nyong-nyong ya. Dong, udah ada Roberta, gitu, Ramayana. Belum ada Matahari deh kalau nggak salah waktu itu. Jadi udah masih jumbo. Masih pakai postboy. Gaya-gaya lupus buat rambut biar kelihatan keren karena nggak ada kalau jambulnya. Orang Manado bilang nggak ada pomade, nggak ada minyak rambut. Nggak ada minyak rambut. Pasal pakai tarik lupus. Makan permen karet dari jam 9 pagi sekolah masuk sampai jam 2 siang nggak dibuang-buang. Nggak diganti-ganti juga. Jadi permen karet dari warna pink jadi warna putih, warna jadi coklat jadi biru, nggak dibuang-buang. Karena dulu permen karet kan yang permen karet bulat-bulat kayak kelereng tuh. Iya betul, yang warna-warni. Nah kalau di Sangir tuh dibilang gula-gula goros mengken. Oh karena bisa lipstick tahu. Jadi kan karena kalau kita makan gula-gula itu permen itu sesuai warnanya. Ya, kalau warnanya hijau jadi hijau. Jadi kalau dibasahin tinggal ditaruh di bibir jadi sama yang pakai semengken ya? Yoi, jadi gula-gula goros mengken namanya. Semengken itu kan bahasa Belanda lipstick tuh. Jadi itulah masa kecil mah. Jadi masa sekolah, SMA, terus baru di saat. Nah di SMA ada pacar nggak? Itu ibu guru. Ya tapi kan ibu guru menolak, dimarah-marah malah Mongol. Udah nggak nyari. Udah nggak nyari, sampai lulus? Iya sampai, karena ceritanya kan udah nggak mau nyari, karena kan surat dari sekolah kan nyampe rumah. Oh. Dikirimin surat peringatan. Ya, nyapnya tuh 5 hari 5 malam. Kalau baca Alkitab dari Kejadian sampai Mazmur nggak berhenti. Oh, nggak sampai Mazmur dia. Jadi kita mengambil keputusan, udahlah gua fokus sekolah karena target harus jadi juara. Jadi cuman waktu itu kita ya hanya sebatas bersahabat, temenan. Kita ikut lomba karya tulis ilmiah. Oh, LKIR dulu ya, zaman dulu memang itu. Ya, terus lomba cerdas cermat antar sekolah. Jadi kita lebih fokus ke kegiatan seperti itu. Nah kalau acara olahraga yang paling Mongol suka tuh adalah olahraga renang. Tapi pelajaran yang paling Mongol suka adalah bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris, kirain pelajaran bolos, pelajaran kosong. Bahasa Inggris, karena kan gurunya yang ditaksir. Oh karena ada tadi ada guru. Jadi semangatnya ya. Yoi coy. Disuruh jawab apapun pokoknya kita yes ya pokoknya yes. Yes ada yes gitu. Ya yes. Ya gara-gara itulah sampai sekarang gue bahasa Inggrisnya agak sedikit menakutkan. Ya, itulah Mongol gak pernah mau terima job di luar negeri pakai bahasa Inggris. Karena dulu pernah di Australia, di Sydney kita manggung, terus selesai manggung buletnya dateng, you know, ya, aduh anjing apa ini, I think pandai, yes, gitu ngomong anjing sama anjing bahasa Inggrisnya, kita I think it's good lah,
Temen gue udah mau ngakak di sebelah ini, mau ngomong apa sih? Terus gue langsung, sorry, I go to toilet. Oke. Jadi langsung pamit aja tuh. Langsung pamit ke toilet. Karena kalau dia nanya lagi makin panjang, makin lama ceritanya. Gue akan lebih pucat lagi. Jadi, apa ya, padahal kita udah kursus loh, Mam. Di Wall Street bahkan gua kursusnya, bukan lagi di abal-abal pinggir jalan. Tetep aja nggak nyampe sampai sekarang. Aduh, gua kenapa ya kalau ngomong bule itu selalu kebanyakan di I think is apa? Jadi setelah nyampe ke Jakarta dari Manado selesai sekolah, terus kita ditawarin sekolah pendeta. Oh, waktu itu ditawarin sekolah pendeta. Jadi benar-benar Mongol cinta pertamanya itu waktu SMP. SMP, namanya Moren Rampinsela. Oh, Moren Rampinsela. Jadi masih ingat sudah almarhum. Iya betul. Jadi nah, cuman waktu SMP itu kita masih ngejar satu lagi namanya cewek. Jadi cari alternatif nih. Kan dia nolak. Oh, dia nolak. Jadi habis itu kita harus try to seeking dong. I'm go hunting always. Bagus kan bahasa Inggrisnya ya. Jadi gue ngejar lagi namanya Foni Rampinsela. Satu marga mereka semua masih bersaudara. Oh, nggak jauh-jauh juga. Karena kan Mongol suka dengan oriental looking. Saya lebih suka mencintai, maksudnya naksir cewek-cewek yang ke Cina-Cinaan gitu, ke orientalan gitu. Karena perhitungan Mongol dia putih, aku hitam kan matching. Kalau dua-duanya jadi kulitnya, memperbaiki keturunan. Setidaknya ya mungkin hidung pesek tapi mata sipit kan nice to meet you. Iya benar. Iya dong. Iya dong. Nah, jadi yang kedua itu waktu di SMP dua-duanya nolak. Oh, dua-duanya nolak. Nolak dengan alasan mereka fokus sekolah. Oke. Itu kan klise jawaban ya, dulu, betul, kan menolak. fokus sekolah. Terus ketika di SMA dengan guru dibilang, oh ngana sama dengan tape anak umur gitu kan. Kamu sama dengan umur anak saya. Mungkin masih muda kali ibu gurunya. Baru umur 28 tahun loh. Iya ya. Mongol baru umur 16-an. Iya, masa dia bisa bilang sama umur dengan anaknya ya? Padahal tapi kan orang belum menikah. Tapi kan orang tanya kenapa Mongol justru SMA suka sama ibu-ibu. Maksudnya suka yang lebih tua. Karena mungkin aku nyari seperti sosok mama. Iya, karena Mongol kehilangan figur mama ya. Dari kecil, dan kita tahu mama itu pun di saat mamaku udah 2 hari kedua meninggal. Betul. Jadi kehilangan sosok mama itu, akhirnya Mongol mencari seseorang yang menyerupai yang bisa sebagai tempat untuk Mongol curhat, termasuk dengan istri yang calon istri pertama dan istri yang kedua. Jadi kan di saat kita ke Jakarta dari Manado itu, Mongol tidak sempat memiliki pasangan karena memang waktu itu kan kita nothing toh. Iya betul. Ya, masih bukan sesiapa lah waktu itu ya. Iya, kita aja masih jadi kerja di rumah makan di restoran Jepang, kita jadi tukang cuci piring. Jadi masih nothing lah, sekalipun mungkin dari sisi keluargaku dinyatakan sebagai keluarga yang cukup berada dan cukup terpandang, tapi kan saya lahir dari mama yang melakukan sebuah kesalahan yang efeknya ke saya. Saya tidak diperlakukan sebagai cucunya oma, saya tidak diperlakukan sebagai cucu keluarga yang harusnya sebagai cucu tertua dan pertama harusnya disayang. Kan mau kebalik, pulang sekolah aja kita udah dari kecil udah langsung ke kebun, terus bayar sekolah juga kita dari hasil kita nyari. Hasil manjat kelapa. Iya, gitu. enggak, kalau kita kan kalau oma kan punya pohon pala banyak tuh. Oh iya, tunggu pala itu tunggu pala ciri. Jadi kalau lagi panen, palanya dipungut, lainnya gua tinggalin. Antar bawa pulang ke rumah, gua balik lagi mungut yang gua tinggalin tadi. Nah, itu mungkin masuk mencuri kali ya. Tapi kan kalau mencuri milik orang, ini kan milik sendiri ya, hanya tidak diberitahu ke oma. Jadi itu adalah salah satu cara Mongol untuk bisa sekolah, Ma. Bisa survive. Ya benar. Luar biasa. Jadi kalau mau dibilang bahwa kenapa kok nggak disayang, ya karena memang kesalahan mama kan jatuh ke anak. Betul. Karena aku bahkan jujur, Mam, selama aku hidup pertama kali ngerayain ulang tahun itu tahun 2015. Setelah udah jadi artis. Udah jadi artis ya. Di Inul Vista Sarina lantai 13. Itu baru habis ngisi acara undiannya Mbak Inul, dapat voucher, terus gua pakai, gua simpen sampai gua nunggu ulang tahun, gua pakai VVIP dan VIP, gua undang teman-teman, gua ulang tahun di situ. Itu pertama kali Mongol merayakan ulang tahun. Karena memang kehidupan Mongol sangat sulit karena kesalahan mama yang secara adat itu
akhirnya mama sampai di Pasung Ya, itu ya, ya. gitu. Nah, oke Mongol. Kembali lagi nih kisah cinta Jadi Mongol. sampai ke Jakarta sekolah pendeta kan batal toh, Mam. Iya, Tapi seperti kan Mongol aku cerita. tetap dengan imanku yang dari Manado. Mhm. Jadi waktu itu kita di Tanjung Priuk, terus nggak jadi sekolah, tahu-tahu yang punya rumah nyuruh kita berusaha sendiri, suruh bakos toh, bakosjo. Jadi Mongol dari Tanjung Priuk itu bawa koper naik P125 Tanjung Priuk lewat Pasar Baru ke Blok M, turunlah di Sarince. Di Sarina. Nah, tidurlah di Empiran Toko tuh hari pertama. Sempat tuh. begitu ya? Iya. Bukan cuma sehari, hampir seminggu lebih bahkan, Mam. Baru dapat tempat kos. Itu pun sampai cuman Lola yang bantu. Lola tuh lontek lanang, Mam. Iya, tahu. Yang daerah sana kan banyak cowok-cowok yang jual diri. Nah, mereka yang ngajak Mongol untuk tinggal di kos aku aja, Bang, sambil Abang cari kerja. Tapi aku jujur, Bang, kosanku juga nggak mewah-mewah banget. Tapi untuk kita tidur masih boleh, Bang. Gua sumpah demi Allah, dia bilang Nggak akan ganggu Abang. nggak akan bikin hal-hal yang nggak gitu. Cuman aku mau ngebantuin aja Abang aja, daripada aku lihat Abang duduk nangis-nangis kayak orang gimana. Ternyata ya udah. orang-orang yang dianggap tidak baik bagi masyarakat itu justru mempunyai Justru hati ya. Iya. Jadi aku tinggal di dia 2 bulan sambil cari kerja. Nah, dapatlah pekerjaan Jadi pertama di restoran rumah makan itu. Padang. Oh, sempat di rumah makan Padang. Rumah makan sebelumnya. Padang dulu. Baru sore kita kan masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Kan ada waktu panjang tuh, Mam. Ambillah koran. Jual Harian koran. Terbit, Suara Pembaharuan, Pos kota. Pos Kota Gope sama Kompas. Jadi kita jual di situ. Baru jam setelah maghrib kita bantu ituin tenda di Pecel Lele Heri di Jalan Di Lamongan. Sunda. Jalan Sunda tuh, yang sekarang udah ada Bank Mandiri. Betul. Nah, dulu di situ. Jadi sehari 3 pekerjaan yang kulakuin. Demi bertahan Harus hidup. hidup. Ya, oke. Nah, kembali ke kisah cinta nih, Mongol. Kapan Mongol kemudian setelah sampai di Jakarta, ada jatuh cinta lagi nggak? Nah, jadi di saat kita udah kerja di rumah makan Padang itu kan, ngekoslah di Jalan Sentiong, Mas. Yang di Keramat itu. Yoi. Nah, untuk tetap beribadah kan tinggalnya berang ke Raden Saleh. Oh iya, iya. Kan ada gereja tuh di situ. Nah, kita bergereja lah di situ. Bergereja ketemu lama. Yang ditaksir ini. Jadi kita ketemu, dia bukan orang Kristen, orang Muslim. I see. Tapi bukan di gereja, di bawah. Kita lagi makan mie. betul. Kan dulu ada gerobak mie itu di bawah Iya, tuh. benar. Nah, kita makan di situ, adalah di situ beliau ngobrol-ngobrol nyampe Nyangkut. otak. Tapi kan belum ada handphone, masih wartel. Iya, jadi Oh. jadi langganan wartel lah semenjak itu. Di saat kita menyatakan cinta dan dia terima, Oh, ini pertama yang yoi, diterima. kita kan udah settle hidup. Maksudnya Iya, sekalipun betul. kerja, udah bergaji dan kita udah bisa nabung. Kos-kosan kita juga bukan kos-kosan gembelan. Bukan kos-kosan sebelah rel kereta lewat kita ikut bangun, enggak. Keramat Sentiong sekalipun satu kebakar semua juga Tapi lebih udah layak. lebih naik, udah lebih nice lah. Nah, kita udah berikrar untuk nikah, tapi kan mentok agama. Perbedaan keyakinan. Yoi. Jadi kita solusinya adalah nyari notaris untuk bikin perjanjian secara perjanjian tertulis. pranikah nih. Semasing-masing dengan keyakinan masing-masing. Anak nanti urusan. Udah mikirin ke situ. Tahu-tahu dianya dijemput oleh Orang tuanya. adiknya. Oh, Jadi adiknya. adik mamanya. Seorang ustadz. Oh, jadi tidak Dibawa. diizinkan Nggak untuk jadi, menikah. nggak jadi. Nggak jadi. Patah Padahal hati. pacarannya berapa lama? Kurang lebih 6 bulan. 8 bulanan, 8 bulan. 8 bulan tuh sudah menata untuk menikah. Yoi coy. Tapi Kan akhirnya kita udah gagal. usia saat Betul, itu, udah tapi- 20-an, udah mau 21, teman-teman gua aja di Manado udah pada bunting, udah punya anak. Nanti kan kalau telepon, mana kenapa anak? Ya belum. Ah, kaki-kaki ngana ini nyak normal. Iya kan tahu kan masyarakat kan cepet Betul, banget cepat menjudge ya, Yoi. menghakimi orang lain gitu. Sudah lah, Mam. Akhirnya kita kan ke gereja nih. Kan sebelum ke gereja tuh pasti kita makan itu. Nah, kita ke gereja, kenalah sesama Manado. Oh, setelah putus Istri- sama yang tidak jadi. Yai. Yang batal dipanggil sama adiknya terus Yoi, coy, terus ketemu ketemu lagi sama orang sama-sama. satu gereja. Yoi, sama-sama orang Manado. Sama-sama Manado le Dan ini. kita ngobrol nyambung dan sebagainya. Aku udah nggak lagi kerja di Pecel Lele, udah dapat pekerjaan di Pasar Baru di Pintu Air 4. Kerjalah di situ, udah settle karena udah jadi senior marketing. Oh, I see. Udah Jadi bergaji. udah punya gajinya udah lebih Ya. tinggi nih gajinya
gajinya. Udah bisa nraktir. Betul, Cewek tapi kan nih, Mongol gitu. kerjanya tetap lebih dari satu. Iya, tetap ya. Yoi, karena waktu itu kerja di percetakan plus ikut multi level marketing. Gitu. Ya kan suka ikut exhibition di Kemayoran. Betul di yang PRJ. Di atasnya ada mobil baby band gitu Iya, kan. betul. Kita yang di bawah, gue pingin harus berangkat ke Itali. Nggak berangkat sampai Tuhan datang. Ternyata gue calo semua yang itu. Jadi kita tergiur dengan baby bands. Nanti kalau yang dapat downline begini dari kaki begini akan berangkat, ada yang ke Bangkok, ada yang ke Itali. Iya. Gua 2 tahun ikut kaki gempor, nggak ada yang berangkat di tim Mongol. Ya, terus teman gue bilang harus begini, hati-hati di situ. Teman Mongol bilang begini, ya kita yang di bawah nyari, yang menikmati yang atas Ngol. Ya memang gitu sistem multi tapi kan kita tetap try. Iyalah, ya harus, karena namanya berjuang ya. Ya harus. Oke. Try. Jadi akhirnya setelah setahun perkenalan itu temenan, terus itu ya gue menyatakan cinta 3 bulan setelah ketemu sih sebenarnya. Langsung diterima? Diterima. Tahu diterima karena kan udah dari gereja kan kita nongkrong ke Atrium. Iya betul. 77. Iya masih itu ya. Kalau Atrium kan es teh manis masih 4.000. Iya, kalau kita nongkrong Senayan City es teh manis 28.000. Beli gula dapat 2,5 kg. Jadi terus akhirnya menikah? Menikah di Jakarta? Di Jakarta. Terus nyari kontrakan peta. Untuk tinggal bersama. Iya, nah, kan belum punya duit banyak, mau beli rumah di mana. Ginjal dijual juga belum tentu belum bagus. Laku waktu itu ya. Jadi belum terkenal waktu itu. Nikah, kurang lebih setahun. Kita kan memang udah ngobrol, udah dibicarain bersama bahwa harus nabung dulu baru punya adik. Baru punya anak. Ya, nggak mungkin gua langsung bisa bikin adik dengan kondisi keuangan masih sulit. Kan ya. baru habis bayar kontrakan, terus biaya pernikahan. Sudah oke, kita deal. Setahun setelah pernikahan barulah hamil. Nah, di saat hamil itu kan Mongol punya prinsip bahwa anak dalam kandungan ibunya itu adalah kado dari Tuhan buat kita berdua. Otomatis kalau bicara kado jangan dibuka isinya. Jangan dicari tahu isinya apa. Jadi Mongol selama istri hamil nggak pernah USG. Nggak pernah mau ini anaknya perempuan apa laki-laki gitu. Pernah. Jadi pengen dapat surprise, benar-benar surprise dari Tuhan gitu ya. Jadi kita ke dokter, hanya ke dokter kandungan untuk memastikan ini anak sehat. Cewek atau cowok lewat pengalaman para dokter. Dokter kandungan kan bisa menebak dari bentuk betul. kandungan. Dia kan bisa melakukan palpasi jadi dan sebagainya. Lah. Sehat Pak, sehat. Ini geraknya sehat. Kita kan bahagia. Usia kandungan masuk 8, kita masih nyari tahu keyakinan, dok, menurut dokter ini cewek cowok. Karena tapi tidak mau USG? Nggak mau, karena harus udah mulai persiapkan baju. Betul, untuk beli pakaian, takut salah nih, gitu ya. Udah 8 bulan, tinggal sebulan lagi brojol nih. Sudah mau masuk 9 bulan, dokter masih bilang, ini anaknya cowok, Pak. Gue langsung beli baju Juventus. Semua biru. Gue langsung beli baju Juventus. Karena gue pencinta Juventus sama Chelsea. Laki. Semua. Pewaris marga ini, fan ini, ada penerus FAM. Ada. Dibawa ke dokter melahirkan. Dokternya langsung ngomong, Pak, anaknya Sahabat, serukan bincang kita dengan sang stand-up komedian Mongol dengan kisah cintanya. Ada cerita yang lain yang Mongol masih akan bagikan pada hari Jumat ini. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina hari Jumat ini jam 8 malam. And don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!